Selamat pagi teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Berjumpa kembali pada konten video saya kali ini tanggal 25 Mei 2023. Saya berbagi pengalaman untuk membuat video, semoga ada manfaatnya. Senam untuk sakit pinggang. Nah, penggunaan senam ini sebenarnya gerakannya simpel saja. Seperti kita ketahui semua di rumah, rata-rata kita ada untuk media berolahraga. Yang saya tunjukkan atau kita gunakan kali ini adalah media kursi, dan ditambah juga dengan beton yang terbuat dari pasir ataupun semen. Nah, kita kembali atau menuju ke konten saja teman-teman. Di saat saya bangun pagi atau ketika berjalan, terasa gerakan kaki, pinggang, pinggul itu tidak normal. Artinya ada sesuatu hal yang kurang normal dalam keadaan pinggang, terutama adalah perbatasan antara punggung dengan pinggul. Teman-teman, hal ini saya lakukan atau membuat konten ini kebetulan 15 tahun yang lalu, ya cukup lumayan. Nah, sementara saya akan narasikan pada video gerakan ini dulu. Adalah kita pada posisi yang saya peragakan seperti ini. Tadi tangan saya menunjuk, artinya ujung kaki kanan dan kiri berada di atas tanah, bukan sepenuhnya. Dan kedua dalam posisi berdiri atau istilahnya tegak lurus. Yang saya maksud nanti adalah tegak lurus itu antara posisi dada dengan seperti sekarang ini, sejajar dan seluruhnya dari kepala. Nah, kalau gerakan ini saya anggap itu gerakan membungkuk, artinya tidak lurus gitu. Jadi rasakan ada sesuatu otot yang tertarik antara perbatasan punggung yang paling bawah dengan pinggul ataupun pinggang. Lakukan gerakan secara pelan-lahan seperti yang saya peragakan, sambil merasakan otot-otot yang ada perbatasan yang saya sampaikan tadi, dengan catatan ujung kaki, jadi keduanya masih tumbuh di tanah, bukan sepenuhnya menapak ke tanah. Lakukan gerakan secara perlahan-lahan. Nah, untuk kali ini saya peragakan dengan hitungan setiap langkah ataupun gerakan itu saya gunakan dengan hitungan 30 kali, masing-masing 30 kali, baik itu dengan bungkuk 30 dan juga tegak lurus 30. Dan terus teman-teman rasakan antara perubahan gerak antara sejajar sekarang ini, gerakan pada perbatasan otot pinggang paling bawah dengan otot pinggul. Perlu dimaklumi juga teman-teman, untuk bergerak seperti sekarang walaupun angkatan paha tidak terlalu tinggi, nah kalau belum terbiasa dengan hitungan 20 kali saja sudah terasa akan otot-otot pegal pada paha kanan dan paha kiri. Harapan saya kalau teman-teman ingin mempraktekkan, paling tidak bertahanlah. Nah, sekarang posisi yang kedua adalah posisi membungkukkan badan. Gerakannya kita bisa lakukan dengan gerakan perlahan-lahan atau lambat. Dan selanjutnya setelah kondisi otot-otot setelah bergerak dari awal tadi terasa agak bagus, baru ditambahkan dengan gerakan ataupun speed yang lebih cepat dari gerakan awal tadi. Nah, silih bergantilah lakukan gerakan seperti tadi. Nah, rupa-rupanya sebenarnya ini saja secara konsisten saya lakukan. Nah, di samping sebentar lagi setelah melakukan gerakan 30-30, nah selanjutnya kita lakukan gerakan yang fase yang kedua juga, sambil mengukur pegalnya, baik itu di paha atau otot paha kanan dan juga paha kiri. Setelah gerakan yang ketiga adalah gerakan melakukan tekanan pada kursi. Perhatikan juga setiap perubahan gerak ataupun setiap kita melakukan tekanan ke kursi, tangan tidak usah bertenaga, tinggal kita melakukan aliran seperti gerak lambat yang saya sampaikan ini. Rasakan otot-otot pada pinggang, pinggul, paha. Nah, karena ini adalah kita sakit pinggang, tentu kita fokus pada gerakan perbatasan pada otot pinggul dan juga ke atasnya di otot pinggang ataupun dada di terbawah.
Nah, setelah itu agar tidak jenuh, karena apa yang saya sampaikan tadi di depan, lakukan gerakan kalau belum terbiasa dengan 20 kali saja sudah terasa agak pegal. Ini cukup menguras tenaga juga teman-teman. Jadi lakukan gerakan kayak tadi, berdiri sebentar, lakukan gerakan santai dengan cara menjinjitkan kaki atau apalah namanya. Yang jelas selama bergerak ini jangan keluar dari areal yang ada pada kedekatan kursi. Kita santai saja, mungkin kalau mau tarik nafas atau kita berhenti sejenak, nggak masalah. Kalau hal ini belum terbiasa dilakukan, cukup menguras. Jadi cukup menguras tenaga, termasuk juga biasanya yang akan menjenuhkan itu adalah karena otot akan pegal. Nah, sekarang video ini saya ambil sebelumnya, kurang lebih sekitar 1 minggu dari hari sekarang, itu sama dengan gerakan. Nah, kebetulan saat saya melakukan gerakan apa yang teman-teman perhatikan, kondisi tubuh saya adalah artinya tidak sakit pinggang. Nah, sekarang pertanyaannya mungkin teman-teman akan berpikiran kalau saya sendiri cukup intens melakukan gerakan seperti ini, ya kenapa sakit pinggang? Inilah kalau saya sadari dan kita juga maklumi bersama-sama apa yang saya sampaikan di video-video sebelumnya juga, namanya proses perubahan secara alami. Dari kita lahir, maaf saja ini bukan ceramah, hanya saja pengalaman yang saya sampaikan untuk berbagi. Dari kita lahir sampai kita menginjak dewasa, dan tentu pada akhirnya kalau kita masih bernapas dari dewasa akan menginjak ke bertambah umur setiap tahun, tentu akan menua, baik perubahan dari napas, perubahan dari body, otot-otot dan semuanya, aktivitas juga, semuanya akan mengalami proses penurunan. Kalau gerakannya kita lihat secara alami, proses penurunan, sehingga yang namanya sakit pinggang, namanya sakit gigi, yang namanya panas dan sebagainya, siapapun pikiran saya itu pernah mengalami. Nah, terutama bagi kita, apalagi saya sendiri sampai saat sekarang sudah berusia 61 tahun, ketika bangun pagi, nah walaupun tidak setiap hari, ketika bangun pagi tidak tahu sebab dan lain sebagainya, kenapa otomatis kadang-kadang pinggang, di antara pinggang pinggul apa yang saya sampaikan tadi di depan itu terasa ngilu ataupun sakit itulah. Nah, hal ini yang paling penting teman-teman. Tapi sebelumnya saya akan coba kembali membawakan narasi ini pada gerakan ini. Yang tadi saya menggunakan sepatu, sekarang saya akan buka, artinya tidak menggunakan alas kaki untuk bergerak. Tadi yang tujuannya adalah agar ujung kaki yang menyentuh ke tanah baik itu kanan dan kiri betul-betul mendapatkan gerakan yang leluasa. Kalaupun kita menggunakan alas kaki nggak masalah, tapi sebaiknya kita buka saja. Tetap kita rasakan. Sekarang untuk gerakannya sama saja menggunakan beton dan juga seperti kursi tadi, dengan cara naik turun, dengan cara lakukan tekanan seperti sekarang ini. Sehingga sekarang saya akan lanjut dengan berbagi pengalaman narasi yang saya bawakan ketika sakit pinggang. Nah, secara alami perubahan otot-otot, napas, body, semuanya itu akan mengalami penurunan ketika bertambahnya usia kita. Kita harus sadari, ataupun termasuk saya sadari hal tersebut. Napas sudah akan menjadi berkurang, gerak kelincahan menjadi berkurang, dan juga otot-otot semuanya ada perubahan. Dari yang tadinya rambut saya hitam, sekarang akhirnya dengan umur 61 ini sudah hampir 1/4 dari seluruhan rambut yang mulai memutih. Nah, ketika saya bangun pagi mengalami sakit pinggang di kurang lebih 15 tahun yang lalu, nah, karena gerakan ataupun senam ini saya belum rangkai atau belum saya ketemukan, akhirnya tentu dalam keadaan seperti itu, namanya kita sakit, pastilah berkeinginan paling tidak secepatnya mengalami proses normal kembali atau istilahnya sembuh. Akhirnya cepat cerita saya datang ke fisioterapi atas petunjuk teman-teman. Datanglah kita, saya sampai di sana. Kalau teman-teman pernah datang ataupun berobat di fisioterapi, sebelum itu dilakukan suatu pemanasan, apakah itu sakit pinggang, mungkin sekitar punggung, pinggang, pinggul, itu akan dikasih penyinaran melalui suatu lampu. Nah, setelah itu dilakukan pijat dan tentu ditambah dengan sedikit minyak. Nah, saya juga nggak tahu minyak apa yang digunakan untuk
melakukan pijatan tersebut. Selain pijat, otot kita diperbaiki sesuai dengan ilmunya atau talentnya para ataupun teman-teman tukang pijat tersebut. Nah, setelah itu tentu kita sekarang berbicara ke finansial. Di tahun kurang lebih di 15 tahun yang lalu, ketika saya datang ke fisioterapi sekali itu charge-nya ataupun bayarannya 45.000. Kalau berbicara uang 45.000 15 tahun yang lalu bagi saya cukup lah, karena masih di saat itu saya masih baru punya anak satu, dan juga tentu juga pekerjaan rupiahnya tidaklah terlalu apa yang kalau kita bicara sekarang 1 juta, 2 juta dan sebagainya. Kembali ke poin lagi, habis dari fisioterapi kita bayar 45.000 rupiah. Nah, kali itu saya lakukan hampir 6 bulan setiap minggu, hampir setiap minggu. Nah, kalau itu di total udah cukup lumayan untuk pengeluaran biaya hanya gara-gara sakit pinggang. Nah, setelah itu saya berkonsultasi dengan kebetulan teman di saat seperti itu saya pernah maaf saja artinya menggeluti yang namanya atlet olahraga. Saya berpikir kebetulan teman yang kita ketemu itu adalah dia juga atlet, dan ketemu pas di Jakarta, saya lupa juga tahunnya. Akhirnya tidak menyangka pertemuan antara kita sama teman itu terjadi di Bali. Nah, kita konsultasi, dia sendiri yang memberikan dukungan support yang tinggi. Bapak bisa aja ciptakan, karena Pak kan atlet gitulah, Pak ciptakan gerak-gerakan sesuai dengan kemampuan Pak untuk melakukan ini. Saya yakin kok Bapak mampu untuk menciptakan suatu gerakan senam yang sehingga akan bermanfaat untuk diri Bapak, biar nggak datang setiap minggu seperti ini. Nah, saya sangat terinspirasi dengan kata-katanya segitu. Akhirnya saya datang. Nah, ini teman-teman, saya tunjukkan dulu untuk ini. Kebetulan saya sendiri kembali 61 tahun. Setiap ada acara di Banjar dari kedinasan, kita mendapatkan minyak gandapura gitu di judulnya. Yang awal-awalnya karena kita sudah tergolong lansia, minyak gandapura ini saya tumpuk aja di rumah. Jadi sepertinya saya pikir nggak begitu perlulah. Ternyata saya coba dari dorongan istri untuk memberikan saran, ya kita pakai. Malamnya seperti inilah, kalau yang dibuka ada yang bentuknya besar dan juga ada bentuknya kecil. Nah, malam kemarin kebetulan kita pakai, ya cukup menyerap panasnya, sehingga dari bangun tidur memang terasa agak ringan. Itulah maka saya bisa untuk bergerak seperti sekarang ini. Oke, saya lewat lagi. Nah, setelah itu, kalau sekarang kita datang ke fisioterapi dengan hanya, saya berpikir kalau saat sekarang datang ke fisioterapi dengan sekali berobat itu 150 kurang lebih itu ya, kalau nggak salah saya 150.000, itu cukup lumayan. Apalagi kalau kita lakukan itu setiap minggu. Nah, akhirnya saya berusaha untuk menciptakan ataupun mengkolaborasi, menyusun gerakan apa yang saya sampaikan tadi, termasuk sekarang juga. Nah, ini teman-teman, buktinya saya cukup rutin untuk melakukan gerakan ini, di samping memang untuk menambah kegempalan ataupun keelastisitasan otot pada paha, betis, pinggang, pinggul, termasuk juga lengan. Gerakan dengan metode ataupun 3 macam tadi itu saya cukup rutin lakukan untuk mempertahankan otot pada paha, pinggang, pinggul, termasuk juga lengan. Nah, semoga teman-teman, ini video sambil sebelumnya, kurang lebih juga 1 minggu sebelumnya dari hari sekarang. Nah, semoga pengalaman yang tadi yang singkat dengan durasi waktu 15 menit pada video ini, teman-teman dapat menangkap poin tersebut. Hanya saja kalau hal ini kebetulan tidak pas gerakannya dengan teman-teman, ya tentu namanya sakit, kita tidak bisa diamkan terlalu lama. Ya, silakanlah untuk kita datang untuk mengecek ataupun datang ke dokter, apakah itu ke fisioterapi ataupun dokter yang lainnya. Nah, semoga dengan tujuan yang positif berbagi pengalaman kepada teman-teman, gerakan yang tadi tersebut paling tidak adalah menambah pengalaman ataupun ketika mengalami seperti apa yang saya sampaikan dari awal sampai di detik 14 menit 50
detik ini ada manfaatnya. Sampai berjumpa di konten-konten selanjutnya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga.